Untuk saat ini kebanyakan peternak keluhannya sama, yaitu harga pakan mahal tetapi harga jual ayam itu masih murah. Akhirnya yang terjadi adalah keuntungannya sangat tipis, kadang malah rugi. Jadi sekarang ini banyak yang berlomba-lomba membuat racikan pakan alternatif. Tujuannya untuk apa? Untuk menekan biaya pakan. Jika kalian juga sedang mencari referensi atau bingung mencari pakan yang murah, maka pas sekali selamat sore, selamat datang di channel Peternak Sultan. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Bagaimana keadaan kandang-kandang kalian? Apakah sehat-sehat saja? Semoga semuanya sehat, ayamnya sehat, peternaknya juga sehat. Pembahasan kali ini sangat menarik teman-teman, karena kita akan sharing-sharing bersama membahas tuntas tentang jenis pakan yang bisa membuat ayam gemuk, membuat ayam sehat, dan yang terpenting harganya sangat murah. Mengingat saat ini harga pakan pabrikan semakin mahal, maka tidak ada salahnya teman-teman ikuti video ini untuk menambah referensi. Siapa tahu nantinya ini cocok untuk diterapkan di tempat kalian. Sebelum kita lanjut sharing-sharingnya, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe channel Peternak Sultan, supaya ketika kami membagikan video-video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan info. Kemudian jangan lupa juga untuk melihat kolom deskripsi. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara beternak ayam kampung dengan biaya pakan yang sangat murah atau yang sangat minim. Pasti banyak yang bertanya-tanya, apakah itu bisa ternak ayam kampung dengan biaya pakan yang murah? Tentu saja bisa teman-teman, tetapi ada beberapa syarat yang tentunya harus kita penuhi. Kita akan coba jelaskan dari awal, semoga nanti teman-teman bisa paham. Kita mulai dengan menggunakan sistem pembibitan. Pertama kita harus membeli calon indukan, misalnya saja 1 jantan dan 5 betina, atau 1 jantan 4 betina, terserah saja, disesuaikan dengan modal masing-masing. Kalau modalnya minim mungkin bisa sepasang saja juga tidak apa-apa. Setelah kita berhasil mendapatkan calon indukan, ya betina dan pejantannya, maka kita harus mengurungnya dulu di dalam kandang ya. Kita biarkan di situ kurang lebih 10-15 hari supaya mereka beradaptasi dan supaya mereka itu nantinya tidak kabur. Setelah dikurung 10-15 hari, otomatis ayam ini akan menganggap bahwa kandang yang sudah kita sediakan itu adalah rumah mereka. Jika sudah begitu, maka ayamnya bisa kita umbar lepas, kita lepas liarkan supaya mereka bisa mencari makanan di alam. Metode ini sangat cocok untuk diterapkan di daerah pedesaan. Lalu jika tinggalnya di daerah perkotaan bagaimana? Kita akan bahas nanti. Sekarang kita bahas untuk daerah pedesaan dulu. Di kampung-kampung atau di pedesaan kita biasa melepaskan, atau kita biasa sering melihat itu orang melepas liarkan ayam-ayamnya. Dengan begitu otomatis ayam-ayam kita bisa mencari makan sendiri di alam. Dan enaknya lagi, sumber pakan yang didapatkan dari alam liar itu justru terkadang lebih baik daripada pakan yang kita berikan atau pakan racikan yang biasa kita racik sendiri. Sumber-sumber pakan yang ada di alam ini sangat alami teman-teman. Bahkan nilai nutrisinya sangat luar biasa bagus untuk ayam. Ada serangga, ada cacing, kemudian rumput, daun-daunan, dan masih banyak lagi sumber pakan yang lainnya. Sehingga dengan kita melepas liarkan ayam, maka kita tidak perlu lagi untuk membeli pakan yang mahal. Kita cukup memberikan dedak pekatul, kalau ada nasi sisa ya, atau sayuran sisa kita bisa tambahkan, kita campurkan. Selebihnya nanti biarkan ayam itu mencari makan sendiri di alam liar. Inilah keuntungannya ketika kita tinggal di perkampungan atau di pedesaan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ketika teman-teman itu tinggal di kota, apakah bisa menerapkan sistem ini? Sebenarnya sudah jelas ya,
Kalau di kota ya tentu tidak bisa. Tetapi di kota pun kita masih bisa menekan biaya pakan teman-teman, yaitu dengan cara mencari pakan alternatif yang gratis, yang mudah untuk didapat, kemudian juga yang harus tersedia secara terus-menerus. Misalnya saja kita datangi rumah-rumah makan untuk kita manfaatkan limbahnya. Kemudian limbah itu bisa kita pakai untuk bahan pakan ayam. Mungkin hanya itu saja teman-teman yang bisa kita lakukan jika kita tinggal di perkotaan. Mungkin bahan-bahan pakan yang lain contohnya ya bisa roti BS, mie afkir, tapi itu biasanya tidak bisa gratis. Bahkan limbah rumah makan pun ini belum tentu juga kita bisa dapat gratis. Baik, kita kembali ke pembahasan utama. Setelah ayam yang kita lepas liarkan, kita balik ke contoh di pedesaan ya. Ayam yang dilepas liarkan itu sudah mulai memproduksi telur dan berhasil menetas. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa menekan biaya pakan? Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita biarkan indukan itu merawat anaknya. Jadi tidak perlu kita memisahkan DOC dari induknya. Karena kalau dipisah dari induknya, otomatis kita akan mengeluarkan biaya pakan lagi. Biaya pakan bahkan untuk biaya kandang broodingnya, kemudian biaya listriknya untuk menghangatkan DOC dan sebagainya. Tetapi ketika kita tidak memisahkan DOC dari induknya, maka DOC ini akan mengikuti kemana induknya akan pergi teman-teman. Dan DOC-DOC itu akan dicarikan makanan oleh induknya. Jadi mulai dari DOC hingga tiba waktunya panen, ayam tetap diliarkan teman-teman. Dengan begitu kita tidak harus membeli pakan yang mahal. Kita cukup berikan pakan seadanya sambil melakukan perawatan-perawatan terhadap ayam-ayam yang kita liarkan. Karena biasanya yang terjadi ketika ayam dilepas liarkan itu berpotensi untuk mereka terjangkit penyakit. Atau bisa jadi ada ayam yang membawa bibit penyakit dari luar. Ketika kita tidak rajin untuk merawatnya, maka besar kemungkinan ayam-ayam yang kita liarkan ini akan mudah tumbang, mudah sakit, dan bahkan mudah mati teman-teman. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan supaya ayam-ayam yang kita lepas liarkan ini bisa selalu sehat, supaya daya tahan tubuhnya kuat sampai panen. Jadi supaya ayam sehat sampai panen, kita bisa memanfaatkan tanaman-tanaman herbal yang bisa kita dapat dengan mudah tentunya. Dari alam bisa kita tanam sendiri. Misalnya saja seperti kunyit, kemudian serai, kemudian jahe, dan sebagainya. Bahan-bahan ini bisa kita tanam di sekitar rumah. Dengan begitu, semua bisa kita dapatkan secara gratis, tanpa kita harus mengeluarkan uang untuk membeli. Oke, sekarang kita akan bahas tentang kelemahan dari sistem ini. Kelemahannya ketika kita umbar ayam dengan pakan seadanya, masalahnya nanti ada di bobot. Bobot atau pertumbuhan ayam menjadi kurang maksimal. Bisa dibilang pertumbuhannya lambat, berbeda dengan ternak dengan sistem intensif. Ditaruh di kandang, diberi pakan full pur kalau perlu. Dari usia 0 sampai panen full pur itu pertumbuhannya nanti sangat cepat. Tetapi walaupun kita memakai sistem lepas liar, pertumbuhannya lambat, anggaplah 3 bulan atau 4 bulan baru bisa dipanen. Tapi nanti dari segi keuntungan kita masih menang teman-teman, kita masih untung. Kenapa kita bisa untung? Karena biaya pakannya sangat minim atau bahkan bisa jadi pakannya gratis. Harga jual ayam ketika dipotong biaya pakan untungnya tetap banyak. Sedangkan ketika ayam ditaruh kandang, pakannya full pur pabrikan, bisa jadi 2 bulan sudah panen. Tetapi saat dikalkulasi antara harga jual ayam kemudian dikurangi dengan biaya pakan, ternyata untungnya sangat tipis, atau bahkan bisa jadi malah rugi. Nah, masalahnya adalah apakah teman-teman punya kesempatan untuk melepas liarkan ayam-ayamnya atau tidak. Karena faktor lingkungan sangat mempengaruhi. Jadi tidak semua orang bisa ternak ayam kampung dengan cara dilepas liarkan. Sebagai contoh, ketika kita tinggal di perkotaan, tentu kita tidak bisa melepas liarkan ayam-ayam kita. Kemudian selain itu, kelemahan dari sistem dilepas liar ini adalah biasanya ayam itu rawan diserang predator.
Jadi kalau bisa, walaupun kita lepas liarkan di lahan yang cukup luas, kita berikan pagar supaya itu kita mengontrolnya lebih mudah, dan ayam-ayam kita juga lebih aman dari predator, entah itu predator hewan buas ataupun predator manusia. Kami rasa cukup itu dulu sharing-sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Seandainya ada yang belum paham, silahkan simak video ini sekali lagi, atau kalau perlu simak berkali-kali, jangan di skip supaya tidak ada informasi yang terlewat, sehingga nanti teman-teman bisa paham. Pokoknya terus ikuti video-video terbaru dari kami. Jangan lupa like video ini, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.